Nah, di fisika nanti juga sering dipakai ya, yaitu penerapan turunan di tentang ini ya, nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum. Nah, konsepnya sebenarnya eh, ini ya, kalau kita punya fungsi f x ya, sebagai fungsi x, tekan ini, oh bukan, ini ya. Nah, lihat bahwa ini ya, ya, ini coba. Nah, katakan fungsi seperti ini ya. Nah, fungsi yang seperti ini, dia kan punya nilai, eh, ini ya, nilai terbesar ya, atau maksimum, nanti bisa juga minimum. Nah, dia nilai terbesar di X, katakan X0. Nah, berarti kan di titik terbesar ini, di titik maksimum ini, gradiennya itu 0 ya. Jadi dia benar-benar lurus gini. Nah, nanti kalau di kirinya, dia kan ke sini, lalu di kanannya ke sini, tapi kalau pas di tengah-tengah, dia benar-benar horizontal ya. Artinya gradiennya sama dengan 0. Berarti eh, fungsi fx bernilai maksimum atau minimum di x sama dengan x0 apabila df x per dx itu sama dengan 0 di x0. Berarti kita perlu cari x yang berapa supaya eh, df per dx-nya sama dengan 0. Nah, itu merupakan titik maksimum atau minimum. Nah, nanti untuk mengeceknya, kita pakai uji turunan kedua ya. Jadi, kan posisi atau titik maksimum minimumnya itu ada di x0 ya. Nah, yang pertama, apabila turunan kedua fx ya, terhadap x, itu lebih dari 0 di di x0 tadi, maka fx eh, nilainya adalah minimum di x0. Jadi kalau kita dapat x0, kalau kita turunkan dua kali f-nya, jadi turunkan sekali-sekali lagi, kalau kita masukkan x0, kalau hasilnya lebih dari 0 atau positif, itu berarti dia minimum. Sekarang apabila dia kurang dari 0, di x0, maka dia jadi maksimum ya, Beb. Sekarang bagaimana kalau sama dengan?
Nah, ternyata eh, X0 itu merupakan titik belok ya. Intinya titik belok itu bukan minimum, bukan maksimum. Jadi biasanya nggak terlalu pakai. Misalkan di fungsi X pangkat 3, nah di titik 0 itu merupakan gradiennya 0, tapi turunan keduanya 0 ya. Berarti dia merupakan titik belok, bukan titik maksimum atau minimum. Nah, ini nilai minimum dan maksimum ya. Jadi kalau ditanyakan nilai minimum dan maksimumnya berapa, ya pakai turunan ini aja. Contoh di sini sekarang. Contoh yang pertama, jika fx ya, katakan kita punya fx sama dengan eh, x minus x kuadrat. Nah, kita ingin cari tahu ini aja, x min x pangkat 3. Ya kan? Kita ingin cari tahu titik minimum, maksimum, dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan cari x0 ya. Nah, sebenarnya kalau x0 dimasukkan ke, kalau tambahan ya, kita dapat x0 ya. Lalu nanti fx0 merupakan, nah kalau x0 itu titik minimum, kalau fx0 itu merupakan nilai maksimum atau minimumnya. Jadi bedakan ini eh, titik ya. X0 itu titik. Oke. Berarti kalau di sini kita nyari titik maksimum, kita turunkan aja df per dx ya. Itu sama dengan 1 minus 3x kuadrat. Ini sama dengan 0. Berarti kita dapat x0 ini ya, sama dengan plus minus akar sepertiga. Plus minus akar sepertiga. Nah, kan ada dua, plus sepertiga dan minus sepertiga. Mana yang maksimum, mana yang minimum, kita cek atau kita uji turunan kedua ya. Berarti kan d kuadrat fx per dx kuadrat itu sama dengan, kalau kita turunkan sekali lagi ya, ini kan jadi minus 6x. Nah, ini bisa dicoba ya. Sekarang kalau x0 sama dengan plus akar sepertiga, berarti kita punya eh, d kuadrat fx per dx kuadrat itu sama dengan 6 kali minus 6 kali seperakar 3 ya. Akar sepertiga. Nah, berarti ini kan hasilnya adalah eh, kurang dari 0. Sedangkan kalau x0 yang kedua, minus akar sepertiga, di sini eh, d kuadrat f x per dx kuadrat sama dengan 6 akar sepertiga, atau lebih dari 0. Berarti nanti eh, ini merupakan, berarti ini adalah maksimum, ini adalah minimum. Oke, itu titik maksimum dan minimum.